Komentar Rio Ferdinand soal keputusan Manchester United merekrut Christian Eriksen tidak cukup bagus. Legenda Manchester United Rio Ferdinand menilai Christian Eriksen tidak cukup bagus untuk menjadi starter di skuad Setan Merah. Manchester United sedang aktif mencari pemain baru pada musim panas. Mereka memburu pemain yang sesuai dengan kriteria Erik ten Hag. Sejumlah nama pun muncul. Terbaru ada nama gelandang asal Denmark Christian Eriksen. Saat ini dia bisa diangkut secara gratis sebab kontraknya di Brentford sudah habis. Manchester United sendiri sebelumnya sudah kehilangan sejumlah gelandang. Manchester United sampai saat ini belum mendatangkan pemain baru di posisi gelandang. Mereka memang dikaitkan dengan Frenkie de Jong, namun United kesulitan untuk mengangkutnya dari Barcelona. United kemudian dikaitkan dengan Eriksen dan sekarang tampaknya United akan segera menuntaskan transfer ex pemain Tottenham Hotspur tersebut. United kabarnya sudah menyerahkan draft kontrak pada Eriksen. Pemain yang juga sempat bermain di Inter Milan tersebut pun akan segera dikontrak United dengan durasi 3 tahun. Kabar perekrutan Christian Eriksen ini lantas dikomentari oleh Rio Ferdinand. Dia menilai Eriksen tidak cukup bagus untuk dijadikan sebagai starter di skuad Manchester United. Dia yakin Eriksen akan sering jadi pemain pelapis, khususnya karena di posisinya sudah ada Bruno Fernandes. Saya pikir Christian Eriksen adalah pemain skuad. Dia tidak datang sebagai starter. Saya akan sangat terkejut jika dia datang ke Manchester United sebagai starter, ujar Rio Ferdinand. Saya pikir dia akan masuk dan juga memainkan peran tertentu di dalam dan juga di sekitarnya. Posisi yang kemungkinan akan dia tempati akan mirip dengan Bruno Fernandes, dan saya tidak melihat dia mengeluarkannya dari tim, ujar Ferdinand menambahkan. Manchester United sebenarnya punya opsi untuk memainkan Christian Eriksen dan juga Bruno Fernandes berbarengan. Namun Rio Ferdinand meragukan opsi itu akan bisa dimainkan lantaran United saat ini tidak punya sosok gelandang bertahan yang mumpuni untuk memainkan keduanya sekaligus di atas lapangan. Bisakah kamu memainkan keduanya? Ya, tetapi apakah Anda memiliki orang yang membela diri di belakang mereka untuk dapat membersihkan segala sesuatu dan mengamankan banyak hal di belakang mereka? Saya mempertanyakan itu, ungkap Rio Ferdinand menambahkan. David De Gea jadi kapten Manchester United musim depan. Benarkah demikian? Keinginan Cristiano Ronaldo pergi dari Manchester United telah menciptakan sejumlah efek domino. Sebagai salah satu pemain yang berada dalam daftar kapten tim, Erik ten Hag harus mulai memikirkan siapa kandidat kapten selanjutnya. Seperti yang diketahui, Ronaldo telah meminta secara khusus kepada klub melalui agennya untuk mencari klub baru. Keinginannya adalah bermain di Liga Champions musim depan. United tidak senang dengan ide tersebut. Setan Merah bersikeras ingin mempertahankan mega bintangnya di Old Trafford. Meski demikian, spekulasi soal kepergian Cristiano Ronaldo semakin ramai diperbincangkan. Apabila benar-benar jadi pergi, Ten Hag tidak hanya dipusingkan soal mencari penggantinya, tetapi juga kandidat kapten Manchester United musim depan. Seperti dilansir dari Manchester Evening News, Bruno Fernandes menjadi yang paling populer di kalangan supporter untuk jadi kapten musim depan. Pemain asal Portugal itu juga dikenal sangat vokal saat berada di lapangan. Hanya saja vokalnya itu pula yang dianggap jadi penghalang terbesar bagi Bruno untuk mengemban ban kapten. Dia dianggap terlalu argumentatif dan akan sulit mengarahkan rekan-rekannya di lapangan. Bukan hanya itu, posisi Bruno bakal terancam dengan kedatangan Christian Eriksen. Kedua pemain berposisi sama dan kemungkinan akan terkena rotasi. Menurut laporan yang sama, Harry Maguire masih jadi kandidat kapten untuk United musim depan. Sosoknya di luar lapangan sangat menggambarkan ketenangannya dalam memimpin. Maguire juga dikenal dapat mengatasi media dengan sangat baik. Pemain timnas Inggris itu bahkan jadi sosok yang selalu jadi sorotan saat ada kegiatan-kegiatan klub di luar lapangan, seperti bakti sosial dan juga sejenisnya. Masalah Maguire adalah penampilannya di lapangan yang belum solid. United juga berencana mendatangkan Lisandro Martinez yang bakal mendapatkan garansi tempat lebih sering dari Erik ten Hag. Satu-satunya pemain tersisa yang tersisa sebagai kandidat kapten Manchester United adalah David De Gea. Kiper berusia 31 tahun itu adalah sosok paling cocok dan juga tepat. Alasan pertama, David De Gea pasti tetap mendapatkan jaminan tempat di dalam tim utama, apalagi semenjak Dan Henderson dipastikan berlabuh ke tim baru. Alasan kedua, David De Gea adalah pemain paling senior di skuad United dengan masa bakti selama 11 tahun. Kehadirannya pun disegani di ruang ganti Setan Merah.
Alternatif Lisandro Martinez, Manchester United incar mantan bek Barcelona. Klub Premier League Manchester United sedang menyiapkan rencana cadangan jika mereka gagal meminang Lisandro Martinez. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Jean-Claude Todibo sebagai penggantinya. Manchester United sedang berburu bek tengah baru. Erik ten Hag dilaporkan ingin memperkuat lini pertahanan Setan Merah dengan bek tengah baru. Nama yang dilaporkan jadi rekrutan Manchester United adalah Lisandro Martinez. Namun Setan Merah dilaporkan masih menjalani negosiasi yang banyak dengan Ajax Amsterdam. Foot Mercato mengklaim bahwa United mulai mencari alternatif bek tengah baru di musim panas. Namanya sedang sibuk dikaitkan dengan Setan Merah adalah Jean-Claude Todibo. Todibo musim lalu meninggalkan Barcelona. Dia memutuskan menerima pinangan klub asal Prancis Nice. Di Nice, Todibo mulai berkembang pesat. Dia mulai menunjukkan talentanya sebagai bek tengah atas. Alhasil performa bagus Todibo masuk ke dalam radar Erik ten Hag, sehingga sang manajer tertarik untuk menggunakan jasanya. Menurut laporan tersebut, transfer ini akan cukup sulit karena Nice ogah berpisah dengan sang bek. Ini disebabkan sang bek sudah menjadi sosok yang tidak tergantikan lagi di lini pertahanan Nice, sehingga mereka ogah berpisah dengan sang pemain 22 tahun itu. Nice juga berada dalam posisi yang cukup kuat untuk mempertahankan sang bek karena Todibo masih memiliki kontrak hingga tahun 2026 mendatang. Manchester United bukan peminat tunggal atas Todibo di bursa transfer kali ini. Napoli dan Newcastle United dilaporkan juga tertarik untuk meminang pemain timnas Prancis tersebut. Habis libur, Erik ten Hag gandakan intensitas latihan Manchester United. Para pemain Manchester United nampaknya cukup menderita di sesi latihan mereka hari ini. Erik ten Hag dilaporkan menggandakan intensitas dan porsi latihan mereka pada hari ini. Manchester United sudah mulai pramusim mereka sejak pekan lalu. Sesi pramusim mereka dipimpin secara langsung oleh Erik ten Hag. Kemarin Rabu 6 Juli, Ten Hag memberikan libur bagi para pemain skuad United. Dia memberikan jatah istirahat bagi para pemain untuk memulihkan diri. Manchester Evening News mengklaim bahwa para pemain United sudah kembali berlatih. Mereka disambut dengan beban latihan yang berat oleh sang manajer. Para pemain Manchester United dikabarkan cukup terkejut saat kembali ke Carrington karena mereka mendapatkan porsi latihan yang sangat berat. Erik ten Hag meningkatkan porsi latihan mereka. Para pemain harus melahap porsi latihan ganda dari sang manajer. Selain itu, intensitas latihannya juga ditingkatkan. Jadi para pemain United harus bekerja keras di sesi latihan. Laporan itu juga mengklaim bahwa Ten Hag sengaja menaikkan porsi dan intensitas latihan itu karena United akan berpergian dalam waktu dekat ini. Besok mereka akan bertolak ke Thailand. Perjalanan ini akan memakan waktu yang cukup lama, dan setibanya di Thailand mereka punya waktu yang minim untuk persiapan melawan Liverpool. Jadi Erik ten Hag memanfaatkan sesi latihan ini untuk persiapan akhir sebelum mereka tiba di Thailand. Thailand menjadi destinasi pertama tur pramusim Manchester United di musim panas kali ini. Mereka akan mengunjungi Australia dan juga Norwegia sebelum menutup pramusim mereka di Old Trafford.